Shalom buat kita semua. Selamat datang di pembelajaran ekonomi SMP kelas 7. Kita masuk materi kita. Tapi sebelum kita masuk, coba kita perhatikan gambar yang ada di slide. Seperti di slide, kita bisa lihat ini merupakan salah satu jenis pasar ya, di mana terdapat penjual dan pembeli. Mungkin kalau berbicara pasar, ini sudah sering kita dengar dan bahkan sangat dekat dengan keseharian kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas apa itu pasar, jenis-jenis pasar, dan harga pasar. Oke, jadi kepada anak-anakku semua, tak fokus pada materi ini, diperhatikan, dan jangan lupa dibuat ringkasannya nanti atas materi yang sudah Bapak jelaskan ini nantinya. Oke, kita mulai saja. Materi pokok terbagi atas 3 sub ya. Yang pertama itu pengertian pasar, jenis-jenis pasar, dan harga pasar. Oke, kita masuk pengertian dari pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli atau konsumen disebut ya, dan penjual atau produsen untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Jadi apabila konsumen ingin memperoleh barang atau jasa, mereka pergi ke pasar. Dan tentu di pasar mereka akan menjumpai penjual yang menyediakan kebutuhan daripada konsumen atau pembeli. Oke. Syarat-syarat terjadinya pasar ada 5 ya. Yang pertama adanya penjual dan pembeli. Tentu harus ada penjual dan pembeli supaya pasar itu terjadi. Kemudian yang kedua, adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, terjadinya hubungan antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya pembeli dan penjual bertemu langsung di pasar tersebut seperti pasar tradisional. Jadi penjual dan pembeli langsung bertemu melakukan transaksi bertatap muka ya. Kalau tidak langsung maksudnya seperti pembelian online, di mana pembeli dan penjual tidak harus berjumpa secara langsung, tapi bisa melakukan transaksi. Mungkin kalian pernah dengar platform penjualan online seperti Shopee dan Lazada dan lain sebagainya, masih banyak ya. Kemudian adanya tawar-menawar. Tawar-menawar ini dilakukan oleh pembeli dan penjual. Dan yang terakhir, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Setelah terjadi tawar-menawar, maka terjadilah kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Oke, ini dia pengertian dari pasar. Sekarang kita masuk jenis-jenis dari pasar. Jenis-jenis pasar ada 3 ya. Menurut wujudnya, waktunya, dan jangkauannya. Kita masuk yang pertama, menurut wujudnya. Menurut wujudnya ada 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Kalau pasar konkret adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Contohnya adalah Indomaret, kemudian pasar tradisional, kemudian mall. Itu dia ya, pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Kalau pasar abstrak adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung seperti syarat pasar tadi ya. Dan pembayarannya biasanya melalui transfer setelah atau sebelum barang diterima. Jadi bisa juga barangnya dikirim dulu baru dibayar, atau dibayar dulu atau ditransfer dulu baru barang dikirimkan. Contohnya seperti Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Masih banyak contohnya ya. Sekarang kita masuk jenis pasar yang kedua, yaitu menurut waktunya. Ya, menurut waktunya terbagi atas beberapa, yaitu pasar harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan sementara. Kita perhatikan. Menurut waktunya, pengelompokan berdasarkan waktu kegiatan atau operasi, atau pasar itu kapan terjadi gitu ya. Yang pertama itu pasar harian. Pasar yang beroperasi atau ada setiap hari. Pasar ini sering kita jumpai di kota-kota besar yang aktivitas ekonominya yang sangat padat.
Contohnya pasar Sambu yang ada di Medan. Pernah dengar pasar Sambu ya? Jadi kegiatannya ini berlangsung setiap hari ya. Kemudian yang kedua, pasar mingguan. Pasar yang beroperasi setiap 1 minggu sekali. Biasanya terjadi pada hari-hari tertentu. Jadi pasar mingguan disebut juga dengan pasar pekan. Jadi kalau di Tiga Juhar, di mana pasar pekannya ini terjadi pada hari Rabu. Dan banyak lagi ya di daerah-daerah lain. Kemudian pasar bulanan. Pasar yang beroperasi setiap sekali sebulan. Biasanya terdapat di sekitar pabrik pada saat karyawan memperoleh gaji. Jadi para penjual sudah tahu kapan biasanya para karyawan akan mendapatkan gaji. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan tanggalnya, mereka akan membuka pasar di situ. Karena mereka melihat para karyawan sudah tentu mendapatkan gaji dan mereka pasti akan berbelanja. Disitulah kesempatan penjual untuk membuka lapaknya gitu. Jadi pasar bulanan ini terbuka hanya sekali dalam sebulan. Kemudian ada pasar tahunan. Pasar yang beroperasi 1 tahun sekali. Contohnya pada hari-hari besar. Seperti perayaan 17 Agustus, Natal, dan lain-lain. Masih banyak. Kemudian pasar sementara. Pasar yang terjadi sewaktu-waktu dengan waktu yang tidak tetap. Contohnya ketika ada pameran, kemudian ada pasar malam, dan lain sebagainya. Jadi pasarnya bersifat sementara. Oke, sekarang kita masuk menurut jangkauannya. Menurut jangkauannya terdiri atas 3, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Kalau dikatakan pasar lokal, yaitu pasar yang mempertemukan pembeli dan penjual dalam suatu daerah atau dalam suatu kecamatan atau kabupaten ya. Jadi misalnya di kecamatan STM Hulu. Jadi mereka hanya bertemu di STM Hulu saja gitu. Kalau kabupaten misalnya Kabupaten Deli Serdang. Jadi mereka melakukan perdagangan, pembeli dan penjual bertemu hanya di sekitaran Deli Serdang gitu ya. Kemudian pasar nasional, pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu negara. Jadi ini masih ada di dalam suatu negara ya. Jadi pembeli dari setiap kota atau provinsi di suatu negara datang ke sana untuk melakukan tawar-menawar. Contohnya itulah pasar tembakau di Sumatera Utara. Jadi pembeli yang berasal dari kota-kota dari luar Sumatera datang ke Sumatera untuk membeli tembakau gitu. Bertemu di suatu tempat ya yang berasal dari provinsi yang berbeda atau kota-kota yang ada di suatu negara. Kemudian pasar internasional, pasar yang mempertemukan pembeli dan penjual dari berbagai negara. Contohnya pasar kopi di Santos. Santos merupakan Santos itu terdapat di Brazil. Jadi setiap negara datang ke Brazil untuk membeli kopi yang berasal dari Santos karena kualitasnya yang sangat bagus. Jadi setiap negara datang ke sana untuk mendapatkan kopi yang berasal dari Brazil. Lebih tepatnya di Santos. Oke. Itu dia jenis-jenis pasar. Ada 3 ya, menurut wujudnya, waktunya, dan jangkauannya. Sekarang kita masuk yang selanjutnya, yaitu tentang harga pasar. Ya, harga pasar. Kita lihat dulu pengertian dari harga. Harga adalah nilai tukar suatu produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang ya. Jadi harga itu ditentukan dalam satuan uang. Jadi harga pasar adalah harga yang disepakati penjual dan pembeli atau harga keseimbangan ya. Jadi mereka melakukan kesepakatan berapakah barang ini yang disepakati antara penjual dan pembeli. Kemudian fungsi harga adalah sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang. Itu dia maksudnya. Harga barang A berapa harganya, barang B berapa harganya, barang C berapa harganya. Itu maksudnya pengukur, pembeda suatu barang. Tentu kalau barang makin bagus, otomatis harganya makin tinggi. Itulah fungsi dari harga. Kalau jenis-jenis harga ada 4. Yang pertama itu harga subjektif. Harga subjektif bisa kita lihat di slide, yaitu taksiran atau perkiraan terhadap suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Contohnya, ada sebuah mouse ya, mouse, nggak usah mouse. Kita lihat aja sebuah handphone. Ketika kita melihat berapakah ditaksirkan harga handphone ini,
Itulah maksudnya harga subjektif. Belum kita melakukan tawar-menawar terhadap penjualnya. Jadi kita masih hanya menaksirkan. Itulah maksudnya harga subjektifnya. Kemudian harga objektif itu harga yang telah disetujui oleh pembeli dan penjual berdasarkan hasil tawar-menawar. Jadi setelah ditanyakan handphone tadi, maka terjadilah kesepakatan. Itulah maksudnya harga objektif ya. Kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian harga pokok atau biaya produksi. Nilai uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Jadi biaya produksi. Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan handphone tadi? Itulah maksudnya biaya pokok atau sering kita dengar dengan modalnya. Berapakah modalnya? Oke, itulah maksudnya harga pokok atau biaya produksi. Kemudian harga jual yaitu harga yang didapat dari harga pokok ditambah laba atau keuntungan yang diinginkan penjual. Misalnya, harga jual sebuah handphone yaitu seharga 1.500.000 ya. Contohnya perhatikan bos supaya bisa dipahami bagaimana harga jual ini. Harga jual ini merupakan 1.500.000 di mana 1.500.000 ini sudah terbagi atas 1 juta itu sebagai harga pokoknya dan 500.000 itu adalah keuntungan yang diharapkan oleh penjual. Maka 1 juta ditambah 500.000 itulah harga jual dari handphone tersebut. Oke, inilah dia tentang harga pasar. Harapannya bisa dipahami. Oke, sekian materi kita tentang pasar dan harga pasar. Ingat, nanti dicatat, dibuat ringkasannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.